Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robert Stephen Smith Baden-Powell atau dipanggil BP, 6 Agustus 1920, lahirnya Chief Scot of the World. Lahir di London, Inggris, 22 Februari 1857, wafat di Nyeri, 8 Januari 1941 pada usia 83 tahun. Pada tahun 1870 BP masuk ke sekolah Curtis School. Saat berusia 19 tahun BP masuk ke militer atas bantuan pamannya, Kolonel Henry Smith. Suku Zulu, Ashanti, dan Metebele memberi julukan BP dan Impesa, yang artinya serigala yang tak pernah tidur. BP mengurangi buku Aito Scouting pada tahun 1899 yang berisi pengalaman saat tugas di Afrika yang ditunjukkan untuk meningkatkan skill tentara. Pada tahun 1908 BP menulis buku Scouting for Boy yang diterbitkan pertama kali pada tanggal 15 Januari 1908, penerbit Horak. Pada tahun 1910 BP meletakkan jabatan militernya dengan pangkat terakhir pada tanggal 15 Januari 1908. Lieutenant Jenderal. Pada tahun 1912 BP mengadakan perjalanan keliling dunia untuk memantau perkembangan pramuka-pramuka putri dibentuk. BP dibantu adiknya Agnes Baden-Powell. Pada tahun 1916 dibentuk pramuka siaga yang disebut CUB. Pada tahun 1918 dibentuk pramuka usia penegak yang disebut Power Scout. Pada tahun 1920 mengadakan Jambore Pramuka Dunia pertama yang diadakan di Olimpiade London, Inggris pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 yang diikuti oleh 30 negara. Sejarah Pramuka Indonesia. Sejarah Pramuka Indonesia menjadi salah satu pengetahuan dasar yang wajib diketahui seluruh anggota kepramukaan. Pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka bekerja. Pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan Indonesia. Jika melihat ke belakang, eksistensi pramuka hingga kini dibangun dari sejarah yang tak terlepas dari peristiwa kemerdekaan Indonesia. Keberadaan merupakan hasil dan proses panjang sejumlah tokoh pramuka Indonesia yang tak boleh dilupakan. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuk cabang Nederland Pathfinder Organisasi NPO. Namun setelah Perang Dunia I, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indies Pathfinder NIPV. Setelah itu barulah muncul organisasi kepaduan yang diprakarsai SP Mangkunegara 7 dengan nama Javanese Pathfinder Organisasi. Kemudian ada pula organisasi kepanduan yang didirikan oleh Budi Utomo yang bernama National Pathfinder. Kehadiran kedua organisasi ini mungkin diikuti dengan pembentukan organisasi sejenis lainnya. Bersatunya organisasi kepanduan di Indonesia mulai muncul dengan terbentuknya persaudaraan antara Pandu Indonesia pada tahun 1928. Namun upaya untuk mempersatukan seluruh kegiatan kepanduan di Indonesia baru membuahkan hasil ketika PPKI menggelar perkemahan kepaduan Indonesia atau disebut Perkindo di tahun 1945. Setelah tahun 1941 perjalanan eksistensi organisasi kepaduan di Indonesia mengalami masa-masa sulit. Sebulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, beberapa tokoh kepaduan berkumpul di Yogyakarta. Mereka bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Hal ini menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan di seluruh Indonesia. Kongres tersebut dilaksanakan pada 27-29
Desember 1945 di Surakarta yang menghasilkan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Barulah pada 1 Februari 1947 pemerintah Republik Indonesia mengakui Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A. Hingga akhirnya pada tahun 1945 Pandu Rakyat Indonesia dilarang keberadaan oleh Belanda di setiap wilayah yang dikuasai Belanda. Keadaan tersebut mendorong perkumpulan lain seperti Kepanduan, KPI, PPI, dan KIM. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 6 September 1951, pemerintah mencabut keputusan nomor 93 bagian A tertanggal 1 Februari 1947 yang mengakui bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan Indonesia. Setelahnya pada 16 September 1951, wakil-wakil organisasi kepanduan yang mengadakan konferensi di Jakarta. Adapun di konferensi tersebut melahirkan suatu wadah baru yang bernama Ikatan Pandu Indonesia, disebut IPINDO. Sebagai suatu federasi, pada akhirnya IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan di dunia pada tahun 1953. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dan gerakan kepanduan Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, pendidikan juga harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia akan dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Majelis Pimpinan Nasional yang ditandai dengan penyerahan panji-panji Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh Pramuka. Acara ini pun turut berdiri oleh ribuan anggota Pramuka di seluruh Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan gerakan Pramuka pada masyarakat. Alhasil berikut ini dikenal sebagai hari lahirnya Pramuka yang tetap diperingati sampai saat ini.